Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, silahkan berdoa dulu. Sekarang kita akan melanjutkan penyusunan LKM yang sudah saya kerjakan di minggu lalu. Terus nanti kita akan fokus kepada bagaimana beberapa teknik nanti digunakan untuk membuat khususnya video pembelajaran. Bimo Angkoso, mana Bimo Angkoso? Sakit Yan, Bimo ya sakit. Ya Allah. Nimas sakit Yan. Ya Allah, kok kasih sakit sih? Yes. Berarti 5 yang tidak hadir, 3 sakit, 2 goib. Ya wes gak apa-apa, yang sakit semoga cepat sehat, yang goib semoga segera mewujud. Wes, lagi kita akan fokus lagi. Nah, nanti kita akan fokus ke bagian ini. Jadi harapannya nanti teman-teman akan punya keterampilan teknis untuk mengoperasikan beberapa fitur teknologi yang bisa mendukung produksi produk-produk pembelajaran jarak jauh, khususnya yang di bagian ini nanti kita akan dalami masalah video. Karena setelah saya review beberapa LKM yang dikumpulkan, itu kesulitannya di bagian LKM 2 sama LKM 3. Masih ingat atau LKM 2 itu yang bagian membuat skenario, yang LKM 3 tentang storyboard video. Tapi coba kita amati dari video ini, potongan-potongannya nanti silahkan dicermati. Kita flashback dulu dari sini. Oke, wes tak stop ya. Kita stop dulu sampai di sini. Sampai sepur lewat ini. Kita ulangi sampai sepur lewat. Oke. Jadi silahkan disiapkan mentimeternya. Nanti kita share. Pertanyaannya adalah seputar dari potongan video ini. Jadi setelah sampai amati, silahkan disiapkan itu. Nanti akan saya munculkan barcode-nya. Silahkan dijawab pertanyaannya. Silahkan di-scan itu dan dijawab pertanyaannya tadi. Berdasarkan potongan video yang kita amati tadi, silahkan teman-teman menjawab pertanyaan itu. Udah 20 responden, berarti kurang 2 yang respon. Jadi ada beberapa jawaban yang mungkin kalau kita lihat dari transisinya video tadi itu punya beberapa komposisi frame. Tetapi yang kita tanyakan tadi adalah angle kamera. Jadi dalam videografi nanti ada angle kamera, ada teknik shotnya, ya, kemudian ada komposisi frame-nya bagaimana dan seterusnya. Yang paling dasar yang kita pelajari adalah angle kamera sama teknik shotnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada posisi beberapa angle kamera yang seperti ini.
Angle kamera seperti ini. Ini kaitannya sama angle. Nah, angle kamera itu harus dikombinasikan dengan teknik shot. Jadi angle kamera itu harus dikombinasikan dengan teknik shot. Kalau yang kita rekam ini saya berarti pakai long shot, teknik long shot. Jadi teknik long shot. Tapi dengan angle eye level. Jadi kameranya itu level karo mata saya. Nah, ini menggambarkan suasana yang ada di sekitarnya, objeknya tampak kecil. Seperti saya rekam video ini, saya sebagai objeknya yang diamati di sana itu kecil, lebih menggambarkan pada suasana. Nah, jadi video itu fungsinya adalah untuk menggambarkan kayak begini, untuk menggambarkan suasana. Jadi kalau sama ingin menggambarkan suasana, jangan didominasi sama objek. Objeknya harus kecil, objeknya kecil lagi. Oke, nah sekarang yang paling cocok digunakan untuk video pembelajaran apa? Video pembelajaran. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Tadi kan ada extreme long shot, ya toh, keni shot, medium shot. Berarti orangnya kecil sekali, agak besar, full frame. Terus sakmene. Terus segini, gitu, terus segini. Nah, kira-kira kalau kita mau menyampaikan sesuatu sebagai presenter dalam video itu, guru presenter itu berarti kira-kira yang seberapa yang pas? Jadi pakai segini, rata-rata bisa pakai segini. Seperti yang video saya contohkan tadi kan dia pakai duduk di meja, posisinya yang tampak sebatas pinggang. Artinya ekspresi tangan, terus ekspresi wajahnya itu bisa kelihatan dengan jelas. Kemudian angle-nya sekarang. Angle-nya kira-kira pakai video yang contoh tadi, ada berapa angle kamera kalau sudah tahu tadi? Ada 1 angle kamera. Kameranya tidak berubah, posisi kameranya tetap. Iya kan? Yang mungkin berubah-ubah adalah teknik shotnya. Teknik shotnya kadang dia tampak segini utuh ya toh. Ada yang agak ke kanan, agak maju ke depan, ke kiri, maju ke depan. Itu kan berkaitan sama teknik shotnya. Tetapi teknik shotnya pun itu bisa kita akali dengan cara editing. Nah, kalau kita bicara videografi, maka kombinasi teknik pengambilan gambar, shot, angle, teknik shot itu harus dipadukan dengan editing. Tetap bisa bervariasi, feel-nya tetap bisa bervariasi. Karena ketika kita menyampaikan, kadang-kadang kita ada pernyataan yang flat sebagai pengantar, ada yang ditekankan, ngomongan ini penting, begitu kan harus ditekankan, maka penekanan itu akan lebih kuat berdampak jika dikombinasikan sama komposisi frame yang sesuai. Ya, misalkan saya menekankan sesuatu, tapi posisinya kayak saya ini jauh dari kamera. Ini penting. Jadi sampean itu harus tahu bahwa listrik dinamis itu sangat dipengaruhi oleh beda potensial. Nah, tapi posisinya jauh seperti ini. Padahal itu adalah keyword yang penting. Maka yang nonton tidak akan mendapat feel-nya bahwa itu penting. Beda halnya kalau saya mendekat, posisi komposisi frame-nya jadi seperti ini. Nah, ini posisi komposisi frame-nya seperti ini. Kita menekankan sesuatu jadi lebih jelas. Ya. Nah, misalkan punyanya ini aja kita lihat ada hasil LKM yang bagian 3 ini storyboard. Storyboard berarti kan tentang komposisi frame yang di bagian sini juga. Lagi di bagian sini. Di bagian sini. Lagi di sini kan ada bagian cut to presenter. Tapi di sini belum ada ilustrasinya. Maka di sini nanti akan kita berikan ilustrasi dengan kombinasi teknik shot sama angle kamera. Yang paling sederhana karena kita membuat video pembelajaran, angle kameranya pakai eye level saja.
Oke, sekarang kita akan coba terapkan yang tadi. Jadi ketika mengambil video, misalkan ini kamera yang kita gunakan, nanti kita akan praktekkan pakai kamera HP. Sekarang saya contohkan dulu. Di kamera ini ada yang namanya alat bantu rule of third. Kalau sampean di setting di kamera laptop itu di sini ada framing grid. Di HP juga bisa dinyalakan framing gridnya. Ada macam-macam kombinasi gridnya, golden ratio, terus ada crosshair, macam-macam mengoptimalkan tadi. Kalau orang tadi duduk kan kayak begini nih posisinya, latar belakangnya segini, ya toh. Terus orangnya di sini, jangan terlalu begini. Ngambil videonya karena nanti sampean tidak bisa memainkan video ini melalui editing. Nah tadi apa, teknik shot sama angle kamera itu kita bisa bantu optimasi dengan editing. Kapan lihat itu posisinya rule of third-nya begini. Nah di bagian yang tadi, di bagian yang ini tadi coba kita sesuaikan. Maksudnya nyusunnya ini nanti menyesuaikan teknik kamera yang ini. Kita coba lihat ini yang bagian LKM tadi. Di bagian awal ini ada bagian apa, introduction gitu, terus kemudian cut to presenter. Ya terus suruh direkam wae. Nah, agak kita coba Pak. Ini goyang-goyang gitu. Goyang-goyang. Nah ini misalkan kita ambil frame yang ini kan masih, kalau kita crop kayak begini tadi, ini sudah nggak bisa habis. Posisinya awalnya seperti itu. Nanti kita bisa mainkan jenis cropnya kalau dia mau full kayak begini, bisa juga toh. Nah ini jadi orang yang akan jadi presenter di sini. Nah, gambarnya di sebelah sini. Berarti sampai nanti bisa crop video tadi pakai space yang di sebelah sini. Nah, misalkan space ini. Jadi orangnya nanti akan posisinya begini. Nah, posisinya jadi seperti ini. Jadi dengan satu kali sampai take video itu bisa kita edit jadi komposisi frame yang beda-beda. Anis kok Shirley. Anis. Gimana Nis? Apa yang bisa kamu simpulkan tadi? Yang kita pelajari apa tadi? Apa? Angle sama teknik shot. Nah, sekarang kalau kita memproduksi video pembelajaran untuk penjelasan materi, kira-kira apa angle yang digunakan dan teknik shot apa yang digunakan? Eye level sama teknik shotnya. Kalau ngambil video satu tadi berarti posisi Habibie tadi kelihatan segini tadi, apa namanya? Knee shot. Jadi yang aman itu angle yang kita ambil adalah eye level dengan teknik knee shot. Dengan knee shot itu kita bisa mainkan komposisi frame-nya nanti melalui editing. Wes, begitu. Kira-kira ada pertanyaan apa enggak? Aman ya? Aman. Nah, silahkan nanti LKM-nya itu tadi dilengkapi dengan memasukkan masing-masing komposisi frame yang diinginkan di masing-masing scene videonya, sehingga nanti lebih mudah melakukan editing. Jadi untuk mendalami materinya silahkan teman-teman bisa sekali lagi bisa manfaatkan bahan ajar ini, mulai dari teknik pengambilan gambar, terus editing video juga ada di sini. Jadi teman-teman bisa mendalami bagaimana teknik-teknik editing video agar
hasilnya lebih sesuai dengan apa yang mau kita sampaikan. Dan yang paling penting adalah menyederhanakan teknik shot yang kita gunakan dan pengambilan angle yang digunakan. Gitu ya, sementara kita akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.